lagi dengan saya, Cek Olive, dan saya, Cek Cita, yang akan ngawani malam minggu kalian di Borgol Sepekan. Kami akan kasih kalian 3 top informasi terheboh selama sepekan yang ada di Sumatera Selatan. Berita pertama datang dari kota Palembang. Gerai makanan siap saji McDonald's di kota Palembang mendadak sangat ramai dan dipenuhi antrean panjang para ojek online atau ojol. Rabu, 9 Juni 2021. Kondisi tersebut dipicu imbas dari mulai berlakunya pemesanan menu edisi spesial BTS Meal yang hanya dapat dipesan melalui layanan delivery atau drive-thru. Tak ayal, situasi ini pun langsung ramai jadi viral di media sosial yang ramai dengan pembahasan membludaknya orderan menu BTS Meal dan menghadirkan antrean panjang di outlet MCD. Celakanya, antrean panjang tersebut berakhir dengan kisruh para pengemudi ojol. Dikarenakan tiba-tiba terjadi pembatalan pesanan oleh pihak MCD. Tak pelak, kisruh tersebut memantik reaksi Gubernur Sumsel Haji Herman Deru yang menemui langsung pengemudi ojol di gerai MCD Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Pihak MCD Palembang menyatakan tidak pernah membatalkan orderan tersebut. Kisruh baru reda setelah gubernur yang akrab disapa HD ini akan menggantikan pembatalan orderan para pengemudi ojol masing-masing 50.000 per orang. Pengemudi ojol menyambut gembira dan membubarkan diri dengan tertib. Berita kedua dari Kabupaten Musirawas. Kasus dugaan dana hibah kontak tani dan nelayan andalan atau KTNA sebesar 1,75 miliar di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musirawas tahun 2020 yang diduga fiktif diusut Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Selasa 8 Juni 2021, Ketua KTNA Catur Handoko sebagai penerima dana hibah dikabarkan kembali diperiksa oleh Kejari Lubuk Linggau. Kajari Lubuk Linggau Willy Ade Hoidir melalui Kadidipsus Yuriza Antoni membenarkan dugaan dana hibah fiktif di Dinas Pertanian itu. Menurutnya, kedatangan Catur bukan untuk memenuhi pemeriksaan Kejari, melainkan untuk diminta keterangan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Dikatakannya hasil audit BPKP ini sangat menentukan langkah yang diambil oleh Kejari dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Sementara Ketua KTNA melalui kuasa hukumnya, M. Hidayat membenarkan kliennya datang untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh BPKP. Dia membantah jika dana hibah senilai 1,75 miliar itu diterima oleh kliennya. Sebaliknya, kliennya hanya menerima dana hibah sekitar 500 juta, itu pun sekitar 100 juta lebih sudah dikembalikan. Sedangkan sisanya sekitar 400 juta sudah dibelanjakan. Berita ketiga datang dari Kabupaten Banyuasin. Seorang suami bernama Saharudin, 44 tahun, warga Pilih 4, Desa Tajamulya, Kecamatan Betung, tega memperlakukan istrinya dengan cara tak manusiawi. Dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan cara menyudut wajah istrinya dengan rokok. Tak cukup sampai di situ, Saharudin juga Tak cukup sampai di situ, Saharudin juga munduli kepala istrinya dengan mengencingi mulut sang istri. Beruntung, sang istri berinisial R berhasil kabur dengan berpura-pura ke toilet rumah. Buah dari perbuatannya, Saharudin diciduk aparat Polres Banyuasin setelah menerima laporan dari istrinya Sabtu 6 Juni 2021. Kapolres Banyuasin AKBP Imam Tarmudi didampingi Kasat Reskrim AKP M. Ikang Ide Putra mengatakan dari pengakuan korban R, dia disiksa sejak Selasa 1 Juni 2021. Menurut Imam, parahnya lagi mulut dikencengi dan kemaluannya disorot pelaku dengan menggunakan cobek. Masih menurut Imam, motif pelaku melakukan penganiayaan karena terbakar api cemburu. Katanya, sang istri ketahuan selingkuh karena rekaman percakapan mesra yang ada di HP istrinya itu.
adalah 3 top berita terheboh yang kami sajikan sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam ini. Selalu nanti ke Borgol Sepekan di setiap malam minggu kalian. Aku Cek Cita Dan aku Cek Olive. mohon undur diri. Jalan-jalan ke Kota Lahat, jangan lupa beli ketan, selamat beristirahat dan selamat berakhir pekan.